untukmu. NRK, radio kebanggaan kita, inspirasi, informasi, dan hiburan, semua ada. Nusantara Radio Kendari selalu di hati. NRK, Nusantara Radio Kendari 100,0 FM, selalu di hati. Suara Nusantara penuh cerita. Dari Kendari kita bersuara. Temani harimu setiap waktu. Penerka radio kebanggaan kita. Hai, dinner yuk. Kutunggu di bawah ya. Hah? Gawat. Ih, kenapa? Itu Brian udah bikin surprise. Tiba-tiba Indah sudah di bawah Mi. Aduh, bagaimana Mi ini? Pasti kau senang toh disurprisein pacar. Tapi masalahnya, bagaimana saya bisa glowing dalam sekejap? Oh, gampang. Hah? Nih, Viva Glow Up Perfume Body Serum. Dari Viva? Bener banget, Viva Glow Up Perfume Body Serum diperkaya niacinamide, glutathione, dan hyaluronic acid. Instan mencerahkan serta merawat kelembapan dan kehalusan kulit. Dengan pilihan wangi mewah, upgrade mood kamu seketika. Ready, set, instant glow. Tuh kan, langsung cerah. Wow, glowing, cepat meresap dan tidak lengket. Wanginya mewah sekali. Siap toh ketemu pacar? Siapa takut? Viva Glow Up Perfume Body Serum, instan glowing, wangi mewah. Malam ini aku menanti kedatanganmu mengisi sepiku. Lama terasa waktu bergulir karena dirimu tak bersamaku. Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersamaku. Di sini menjagaku selalu. Dengarlah doaku yang tak pernah meminta bawa dia kembali bersama walau hanya sesaat. Masih terasa hembus nafasmu saat ku gundah kau lipurlah raku. Kini terasa semakin dalam rasa rinduku pada dirimu. Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersamaku. Di sini menjagaku selalu. Dengarlah doaku yang tak pernah meminta bawa dia kembali bersama walau hanya sesaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat NRK. Senang sekali saya Ferdiansyah kembali hadir di hadapan Anda dalam program Nusantara Radio Kendari. Dan hari ini kami kedatangan narasumber bintang tamu yang akan memberikan banyak informasi menarik untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber yaitu salah satu mahasiswa berprestasi UHO dan juga baru-baru ini meraih gold medal dalam ajang ESA International Student Summit di Malaysia. Ayo Kak, silakan. Oke. Halo Kak. Halo. Boleh duduk? Iya, duduk.
Oke, di sini kami sudah kedatangan Kak Ahmad Rizal ya. Kak Ahmad Rizal Hanif. Halo Kak. Boleh nih disapa-sapa dulu nih di kamera nih sambil memperkenalkan diri. Bagaimana nih kabar kakak? Kabar kakaknya hari ini? Kita panggilnya apa nih, Sobat NRK? Iya, Sobat NRK. Oke, halo Sobat NRK. Perkenalkan, saya Ahmad Rizal Hanif. Biasa disapa Hanif ya, panggil saja Hanif. Halo Kak. Ya, saya mahasiswa Universitas Haloleo jurusan Manajemen angkatan 2022. Ya, mahasiswa berprestasi kategori utama jenjang Universitas Haloleo pada tahun 2025. Tepatnya mahasiswa berprestasi ketiga, dan juga baru-baru ini meraih gold medal dan first winner di ajang SI International Student Summit di Malaysia. Masya Allah. Seperti yang saya sudah mention di awal tadi, bahwa di sini Kak Hanif baru saja mendapatkan gold medal. Wow. Di dalam ajang SI International Student Summit di Malaysia ini, tepatnya yang berlangsung tanggal 14 ya Kak. Ya. Tanggal 14 sampai dengan 15 Februari 2026. Saya berikan selamat dulu kepada Kak Hanif. Selamat. Terima kasih. Untuk prestasinya sangat luar biasa ya Kak, mewakili Sultra bahkan Indonesia ya. Ya. Untuk mendapatkan gold medal di sana pastinya nanti dalam beberapa waktu ke depan kita akan bahas perjalanannya Kak Hanif ya. Sehingga bisa memenangkan gold medal di Malaysia dan juga akan membahas mengenai tips agar bisa menjadi mahasiswa berprestasi. Oke Kak, mungkin langsung saja ya terkait gold medal yang Kakak dapat di Malaysia, mungkin bisa dijelaskan dulu secara umum biar teman-teman yang menonton ini, pemirsa yang nonton paham bagaimana sehingga bisa memenangkan gold medal di Malaysia Kak. Oke. Sebelumnya mungkin saya mau cerita secara umum dulu terkait dengan event yang saya dan teman-teman saya ikuti ya, Ferdi. Iya. Saya itu ikut di International Student Summit di Malaysia, di Kuala Lumpur yang dilaksanakan 14 sampai dengan 15 Februari kemarin. Proses seleksinya lumayan panjang. Sejak November 2026 itu kami membentuk sebuah tim yang sebenarnya tidak terduga. Kebetulan teman-teman tim saya itu 2 orang dari Fakultas FISIP ya. Tepatnya di jurusan ilmu komunikasi, satu angkatan dengan saya, kemudian satunya lagi di jurusan manajemen. Jadi kita ikut itu lomba esai, kita ambil dari 8 subtema, kita ambil subtema pendidikan, lebih tepatnya ke pendidikan anak dengan disabilitas. Kami mengambil tema terkait dengan bagaimana sih kita bisa menciptakan suatu media yang aman dan nyaman untuk anak-anak dengan disabilitas, untuk bisa memahami bagaimana caranya pencegahan pelecehan seksual, sehingga kita kemarin alhamdulillah lolos di seleksi awal dan menjadi salah satu dari 560 delegasi yang berkumpul di Kuala Lumpur di tanggal 14 sampai 15 Februari kemarin. Dan alhamdulillah dari 560 delegasi kita berhasil mengalahkan sepersekian itu, sehingga dikumpulkan menjadi top 8 ya, 8 besar. Wow. Kemudian setelah itu kita bertanding lagi di babak final untuk 8 besar itu, dan alhamdulillah nama tim kami dipanggil sebagai gold medal untuk subtema pendidikan dan juga juara 1 atau first winner untuk keseluruhan subtema. Boleh tanya sedikit nih Kak tentang top 8-nya ini. Oke. Itu dari mana saja? Mungkin ada dari Indonesia mungkin? Ya, kebetulan di event International Student Summit ini mayoritas pesertanya itu kebanyakan dari Indonesia, karena memang home base pelaksanaannya kan di Malaysia, yang which means dekat sekali ya dengan Indonesia. Iya betul sekali. Sangat dekat dengan Indonesia, bahkan mungkin 2 jam bisa sampai ke sana gitu. Wow. Jadi dari 560 peserta itu terdapat 6 negara, diantaranya ada Indonesia tentunya, kemudian Malaysia, kemudian ada Suriah, kemudian ada Somalia, Wow. Turkmenistan, dan juga Kenya. Itu ada 6 negara itu dari benua Asia dan juga benua Afrika. Hai, dinner yuk. Kutunggu di bawah ya. Hah? Gawat. Ih, kenapa? Itu Brian udah bikin surprise. Tiba-tiba udah sudah di bawah Mi. Aduh, bagaimana Mi ini? Pasti kau senang toh disurprisein pacar. Tapi masalahnya, bagaimana saya bisa glowing dalam sekejap? Oh, gampang. Hah?
Nih, Viva Glow Up Perfume Body Serum. Dari Viva? Bener banget, Viva Glow Up Perfume Body Serum diperkaya niacinamide, glutathione, dan hyaluronic acid. Instan mencerahkan serta merawat kelembapan dan kehalusan kulit. Dengan pilihan wangi mewah, upgrade mood kamu seketika. Ready, set, instant glow. Tuh kan, langsung cerah. Wow, glowing, cepat meresap dan tidak lengket. Wanginya mewah sekali. Siapa ketemu pacar? Siapa takut? Viva Glow Up Perfume Body Serum, instan glowing, wangi mewah. Gitu. Kemudian di 8 besar kemarin, alhamdulillah tim Indonesia bukan cuma satu yang masuk ya, bukan cuma kami, Masya tapi Allah. ada juga dari UGM. Kebetulan UGM bersama kami di final kemarin. Kemudian ada juga dari Universitas Brawijaya, UB ya? Ya, Universitas Brawijaya, dan juga ada dari Somalia. Kemudian ada juga dari Kenya dan Suriah. Itu saja yang untuk masuk finalnya. Kalau boleh tahu nih Kak, apa sih tema yang diangkat pada saat mengikuti lomba di Malaysia Kak? Nah, kebetulan tema untuk lombanya itu adalah inclusive and sustainable future, yakni masa depan yang inklusif dan berkelanjutan. Sehingga kami pada saat berkompetisi itu, maksudnya membentuk tim itu, kemudian memilih ide, kami perhatikan betul nih kalau ternyata memang ada satu aspek kecil yang mungkin belum diperhatikan oleh semua orang gitu, yakni anak-anak disabilitas, yang mana ternyata itu merupakan bagian dari inklusivitas, sehingga karya kami bisa dibilang cukup bersinggungan atau sejalan dengan tema lomba kita pada Februari kemarin. Kalau boleh tahu Kak, mengapa sih kita mengambil tema tersebut itu? Nah, gini, karena sebetulnya Indonesia itu merupakan negara yang masih sangat minim awareness-nya terkait dengan pendidikan anak disabilitas. Mungkin kita bisa lihat di berbagai negara, anak-anak dengan disabilitas itu sudah memiliki taraf pendidikan yang bisa dibilang cukup inklusif gitu. Dan tingkat pelecehan seksual di Indonesia itu cukup tinggi. Untuk keseluruhan di seluruh dunia juga, angka pelecehan seksual itu lebih dari 18 juta perempuan di dunia sudah pernah mengalami pelecehan seksual di bawah umur 18 tahun. Dan anak dengan disabilitas memiliki tingkat resiko 2,5 kali lebih tinggi daripada anak-anak normal. Sehingga kami berpikir, kenapa tidak untuk kita menciptakan atau membuat sebuah ide dalam mengatasi permasalahan anak-anak disabilitas yang lebih dekat dengan kita, supaya kita juga bisa tahu kalau ternyata yang membutuhkan keamanan, yang membutuhkan perlindungan diri terhadap pelecehan seksual bukan cuma anak-anak normal, tapi anak-anak dengan disabilitas justru lebih butuh daripada kita. Mungkin itu. Oh, bagus ya Kak ya. Terus berapa orang sih Kak timnya dalam satu tim itu untuk lombanya SI, gitu ya? Oke. Lomba SI ini sebenarnya minimal 3 orang per tim, maksimal 5 orang. Dan kebetulan kemarin kami berempat, ya, 4 orang, 2 dari ilmu komunikasi dan 2-nya dari manajemen. Tapi qadarullah yang berangkat ke Malaysia hanya berdua. Ketua tim saya yang dari ilmu komunikasi namanya Nur Ilmi Khair, dan juga saya perwakilan dari jurusan manajemen yang di-ACC oleh pihak kampus, karena pihak kampus hanya bisa menyanggupi untuk 2 orang yang berangkat, karena kita tahu bersama ya kalau misal perjalanan internasional apalagi kompetisi itu pasti membutuhkan banyak biaya gitu, sehingga mungkin kampus baru bisa menyanggupi 2 orang gitu, tapi alhamdulillah kita bisa maksimal hanya dengan 2 personil. Dalam proses mempersiapkan diri sendiri ini Kak, tantangannya apa sih, tantangan yang Kak Hanif hadapi begitu? Nah, tentunya saya dan tim menghadapi banyak sekali tantangan ya. Dari awal pembentukan tim kita cukup kesulitan untuk
berdiskusi, cukup kesulitan untuk menyatukan jadwal karena kebetulan rata-rata mahasiswa akhir ya yang sudah sibuk dengan tugas akhirnya. Kita kemarin ikuti itu pada saat semester 7, kebetulan hanya satu yang masih angkatan 23 gitu. Jadi karena kesulitan menentukan jadwal, ya berhubung sekarang teknologi digital sudah cukup maju, sehingga kami cukup sering diskusi by online, menggunakan platform-platform online, kemudian bertemu di satu hari, dan satu hari itu selesai karyanya. Gitu. Wow. Nah, namun setelah itu, setelah kita lolos menjadi finalis 560 delegasi itu, kita cukup kesulitan untuk mendapatkan pendanaan karena ke birokrasi fakultas kita tidak mendapatkan respon yang cukup baik. Kemudian di FISIP juga hanya bisa memberangkatkan 1 orang, sementara kita ada berempat, dan di FISIP itu ada 2. Jadi kita coba ambil jalur rektorat gitu. Kita coba menawarkan ke rektorat apakah bisa nih proposal pendanaan kita di ACC untuk berangkat ke Malaysia. Dan alhamdulillah rektorat memberi respon yang cukup baik, namun hanya bisa memberangkatkan 2 orang saja. Itu sih. Hai, dinner yuk. Kutunggu di bawah ya. Hah, gawat. Ih, kenapa? Itu Brian udah bikin surprise. Tiba-tiba Indah sudah di bawah Mi. Aduh, bagaimana Mi ini? Pasti kau senang toh disurprisein pacar. Tapi masalahnya, bagaimana saya bisa glowing dalam sekejap? Oh, gampang. Hah? Nih, Viva Glow Up Perfume Body Serum. Dari Viva? Bener banget, Viva Glow Up Perfume Body Serum diperkaya niacinamide, glutathione, dan hyaluronic acid. Instan mencerahkan serta merawat kelembapan dan kehalusan kulit. Dengan pilihan wangi mewah, upgrade mood kamu seketika. Ready, set, instant glow. Tuh kan, langsung cerah. Wow, glowing, cepat meresap dan tidak lengket. Wanginya mewah sekali. Siap toh ketemu pacar? Siapa takut? Viva Glow Up Perfume Body Serum, instan glowing, wangi mewah. Kalau boleh tahu tentang pendanaannya nih Kak, berapa hari sih untuk mencairkan dananya? Ya ini cukup lama ya. Fun fact juga buat teman-teman penonton di rumah yang mungkin mau mengajukan juga pendanaan semacamnya ke kampusnya, mungkin kita kemarin kurang lebih 2 minggu bolak-balik birokrasi ya, 2 minggu untuk proses pelengkapan berkas, kemudian diwawancara, kemudian sempat juga presentasi di depan dekannya FISIP, dan setelah itu Hamin 2 keberangkatan kita baru mendapatkan dananya. Wow, lumayan lama sekali ya Kak ya. Lumayan. Setelah ikut lomba Student Summit ya? Ya, International Student Summit. Benefitnya yang Kak Hanif dapatkan apa saja? Cukup banyak sih sebenarnya, di luar materi ya, karena kalau kita ngomongin soal materi tentunya bukan hal yang cukup krusial buat kita bahas hari ini, tapi benefit yang saya rasakan itu cukup kena di hati saya adalah di Malaysia kemarin, karena ini perjalanan internasional pertama saya dan langsung kompetisi di Malaysia kemarin itu, saya banyak belajar terkait dengan bagaimana sih kita bisa beradaptasi dengan lingkungan internasional, dengan pemberkasan di bandara, kemudian kita harus kuat mentalnya gitu, karena di bandara tuh pertanyaannya luar biasa ya, di bandara apalagi Malaysia ya. Fun fact juga, Malaysia itu salah satu paspor terkuat di dunia, jadi ketika kita masuk di negaranya itu kita cukup strict dengan imigrasinya. Jadi kita harus, kalau orang yang gampang down mungkin pulang duluan gitu. Tapi salah satu hal yang cukup bisa diambil pembelajaran dari sana itu, dengan adanya imigrasi yang sangat ketat itu, kita belajar bahwa kita memang harus persiapkan itu dari jauh-jauh hari, dan karena kita pertama kali pastinya banyak pembelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian yang kedua adalah di lokasi kompetisi itu kita berkumpul bersama 560 delegasi yang entah dari penjuru mana kampusnya, dari 6 negara itu. Saya belajar satu hal, bahwasanya jangan takut ya, don't be afraid wherever you come from. Dari manapun, dari ujung dunia pun kamu datang ke sana,
jangan takut, lakukan saja apa yang bisa kamu lakukan. Dan itu yang menjadi prinsip saya dan teman tim saya ketika sampai di sana. Mungkin ketika nama UHO disebutkan di sana tidak banyak orang yang tahu, mungkin hanya tetangga-tetangga Sulawesi aja yang tahu nama UHO, tapi ternyata nama UHO bisa mengalahkan 6 negara itu untuk bisa menjadi first winner gitu. Kemudian yang terakhir adalah benefit yang pembelajaran yang paling berharga bagi saya juga adalah saya cukup mudah untuk menaikkan personal branding saya. Mungkin kalau saya tidak ikut International Student Summit, saya tidak diundang nih di podcast hari ini sama Ferdi. Oke Kak, ini kan kita angkatan berapa ya? Angkatan 22 ya? Dua-dua. Berarti dalam menyiapkan lomba pasti ada skripsi nih. Iya, betul. Apakah menyulitkan skripsi Kak Hanif pada saat menyiapkan lomba tersebut? Sejujurnya ada dan tidak ada, mungkin 50-50 lah, tapi alhamdulillahnya ya, bersyukur kalau pada saat saya berangkat ke Malaysia kemarin itu saya sudah selesai seminar proposal, jadi Masya Allah. cukup longgar gitu, tapi tetap saja masih memikirkan juga skripsi karena ya kita harus menyelesaikan apa yang sudah kita mulai dari tahun 2022. Iya, keren sekali. Benar ku telah dibutakan cinta, tak hanya sekali kau hianati. Sudah cukup ku tahan hati. Mati-matian ku membelamu di depan mereka. Walau sakit tetap ku percaya kau beda dari lainnya. Habis-habisan ku dibohongi, sayang ini tetap sama. Tuhan ini cinta atau bodoh. Habis pikir dengan sifatmu itu, berulang kali ku maafkan, berulang lagi kau lakukan. Satu-satunya kebanggaanku kini jadi rasa sakit terdalam. Satu lagi nih Kak, yang terakhir nih. Belumlah yang terakhir, masih adalah tantangan terbesar dalam mengikuti lomba Student Summit. Bagaimana Kak? Tantangan terbesar ya, mungkin pendanaan. Pendanaan itu masih menjadi barrier untuk kita semua, apalagi mungkin kita yang mahasiswa yang tidak memiliki background ekonomi yang tinggi, yang cukup tinggi gitu, sehingga kita mungkin punya keterbatasan nih untuk membiayai diri kita sendiri, ditambah perjalanan internasional itu menghabiskan dana belasan juta. Bahkan kemarin kita per orang itu bisa menghabiskan sekitar 13 juta lebih ya, lebih dari 13 Itu juta per orang. per orang. Wow. Per orang itu lebih dari 13 juta. Kemudian kita kemarin berangkat 2 orang ya, mungkin bisa dihitung sendiri lah ya berapa gitu. Itu menjadi tantangan terbesar bagi kita kemarin sih. Yang terakhir nih Kak, yang terakhir banget nih. Boleh nggak sih berikan pesan-pesan dan harapan mungkin yang pengen Kakak sampaikan melalui esai Kakak ini, dan berikan sedikit tips agar bisa menjadi mahasiswa berprestasi seperti Kak Hanif. Oke. Gitu. Mungkin terkait dengan esai ya. Esai kita hari ini, esai kita kemarin kan itu mengangkat terkait dengan tema pendidikan pelecehan seksual, media pembelajaran pelecehan seksual terhadap anak disabilitas intelektual. Begini teman-teman, kita sebagai manusia biasa yang mungkin lahir tanpa kurang satu apapun, kita memiliki akal yang normal, kita memiliki fisik yang normal gitu. Tapi ternyata ada loh teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita.
karena kebetulan di esai kita ini meng-highlight anak dengan keterbatasan intelektual, disabilitas intelektual atau tunagrahita, itu mereka memiliki indeks IQ yang lebih rendah daripada anak-anak pada umumnya, dan mereka itu untuk memproses pembelajaran, bahkan memproses situasi ini aman atau tidak, itu sulit bagi mereka. Mereka sulit membedakan yang mana situasi yang buruk, mana situasi yang baik untuk mereka sendiri, sehingga dengan adanya karya kami ini, yakni Ingoni Playbox, yaitu media pembelajaran pencegahan pelecehan seksual untuk anak-anak dengan disabilitas intelektual, itu bisa membantu mereka bagaimana mereka sadar akan dirinya, kemudian sadar untuk bisa melindungi dirinya sendiri. Dan alhamdulillah kita mendapatkan respon yang baik dari SLB Negeri 2 Kendari untuk pengujian kemarin. Itu kita sekitar 2 mingguan atau 3 mingguan ke SLB itu untuk memberikan pembelajaran itu menggunakan media Ingoni Playbox ini, dan alhamdulillah perubahannya itu cukup signifikan. Yang sebelumnya mungkin mereka hanya sekitar 40% memahami terkait dengan dirinya sendiri, pada saat percobaan Ingoni Playbox untuk diimplementasikan di SLB Negeri 2 Kendari itu bisa naik menjadi 80%. Sehingga harapan kami teman-teman yang berada di rumah yang mungkin punya ide atau punya harapan terkait dengan kehidupan yang lebih baik, marilah kita lirik teman-teman kita, marilah kita lirik saudara-saudara kita yang ada di dekat kita, karena bukan cuma kita yang butuh perlindungan, tetapi mereka juga butuh perlindungan gitu. Kemudian untuk tips and tricks yang menjadi mahasiswa berprestasi, sebenarnya banyak ya, mungkin tidak akan habis kalau kita bahas di sini, tapi saya mungkin memberikan sedikit saja. Yang pertama, jangan pernah takut mencoba, harus berani mencoba, karena lebih baik kita gagal daripada kita tidak tahu rasanya sama sekali. Saya awal untuk perjalanan menjadi mahasiswa berprestasi ini tidak dimulai begitu saja, tapi mungkin dari awal masuk, dari semester 1 saya sudah pernah ikut lomba di tingkat universitas gitu. Saya coba pertama kali ikut lomba di tingkat jurusan, alhamdulillah dapat juara. Kemudian coba-coba masuk organisasi, karena ternyata untuk menjadi seorang bertitel mahasiswa berprestasi di kampus itu kita harus punya prestasi, kemudian pengalaman organisasi, dan juga nilai yang bagus di perkuliahan. Nah, mungkin teman-teman yang selama ini mendengarkan bagaimana sih menyeimbangkan itu organisasi, kuliah, dan juga prestasi, buktinya mahasiswa berprestasi itu diukur dari 3 itu. Jadi jangan takut ya untuk join organisasi, untuk mencoba berbagai pengalaman. Saya kebetulan mungkin boleh promosi sedikit ya. Saya kebetulan ketua umum forum komunikasi MPM yang mahasiswa pecinta masjid di tingkat Universitas Sololeo. Itu saya gabung di organisasi MPM di fakultas saya di FEB itu sejak semester 2. Fun fact, waktu saya semester 1 IP saya itu cukup rendah ya, 3, sekian. Tapi pada saat saya masuk MPM di semester 2, itu IP saya naik menjadi 4,00, dan saya belajar di situ bagaimana saya menyeimbangkan kuliah saya, bagaimana saya aktif di organisasi saya, bagaimana saya coba ikut lomba-lomba, sehingga kemarin di tahun 2025 awal bulan Februari, alhamdulillah dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi ketiga kategori utama jenjang sarjana di Universitas Sololeo. Masya Allah, luar biasa sekali pemirsa. Sekali lagi selamat untuk prestasi yang sudah didapatkan oleh Kak Hanif. Semoga kedepannya bisa menyala terus pokoknya. Amin. Anjay, membawa nama Sulawesi Tenggara di ajang nasional maupun internasional tentunya ya. Dan juga buat Sobat NRK yang sudah menyaksikan acara kita pada sore hari ini, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk waktu yang sudah Anda luangkan. Saya Ferdiansyah bersama tamu saya, Hanif, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Aku berjanji
waktu tegar berdiri meski membiru, mencoba kuat tanpa dirimu, tanpa bahumu, tanpa pelukmu. Kau tempat aku mengadu, tempat ku luapkan sedihku. Meski kini kau telah pergi jauh, jujur ku masih ingin bertemu. Meski ragamu menjauh, hatimu tinggal bersamaku. Walau lama tak denganmu, hadirmu masih doaku. Ku luangkan banyak waktu mengingat yang lalu-lalu, bersinar terang cintamu di dalam gelap.